mahasiswa Politeknik Negeri Manado, jurusan akuntansi semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keperilakuan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan adalah suatu studi tentang perilaku akuntan atau non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi-fungsi akuntansi dan pelaporan. Jadi, bagaimana seseorang atau organisasi mengambil suatu keputusan karena dipengaruhi oleh informasi akuntansi. Dalam akuntansi keperilakuan, ada pemikaian informasi atau framing. Framing adalah efek pada penilaian yang dibuat karena cara penyampaian informasi. Informasi yang sama, jika disampaikan dengan cara berbeda, akan menimbulkan penilaian yang berbeda. Oke teman, kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu perilaku manusia dalam menghadapi fenomena saat ini. Pasca diumumkannya kasus positif COVID-19, dalam pengendalian pemerintah menerapkan aturan lockdown atau membatasi perpindahan orang, membatasi kerumunan orang, dan membatasi gerakan orang demi keselamatan bersama. Lockdown atau karantina wilayah ini bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 pada masyarakat. Namun, hal ini justru membuat masyarakat cenderung panik dengan keadaan, khawatir secara berlebihan sehingga kehilangan kontrol diri mereka, serta mengikuti perilaku kelompok karena kekhawatiran yang berlebihan tanpa memikirkan dampak terhadap situasi dan masyarakat lainnya. Contohnya seperti penimbunan barang yang dilakukan oleh konsumen atau masyarakat ketika ada situasi tertentu yang dipandang gawat atau darurat, kerap dikenal dengan istilah panic buying. Perilaku panic buying terjadi karena informasi tidak sempurna menyeluruh yang diterima oleh masyarakat. Hal ini yang mendorong masyarakat melakukan panic buying, membeli barang secara berlebihan dan menimbunnya karena takut kehabisan. Situasi ini membuat masyarakat tidak lagi memiliki kendali atas lingkungannya dengan berbelanja sebanyak-banyaknya terhadap beberapa barang, yaitu seperti masker, tisu, vitamin C, maupun hand sanitizer. Dengan berbelanja barang-barang tersebut, masyarakat akan merasa memiliki kendali, merasa tenang, dan memiliki rasa memegang kontrol. Tanpa mereka sadari, belanja yang berlebihan akan mengakibatkan orang lain tidak memiliki akses terhadap barang tersebut, sehingga menimbulkan kelangkaan, kenaikan harga, bahkan inflasi yang dapat merugikan semua orang. Kemudian, seperti yang kita ketahui juga, ada beberapa masyarakat maupun tenaga medis yang lebih membutuhkan. Sebagaimana hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi berlaku, yaitu jika terjadi permintaan tinggi karena tidak jumlah barang yang sedikit, maka harga barang akan semakin mahal. Padahal, jika masyarakat bisa lebih menahan diri untuk berbelanja secukupnya dan seperlunya, maka kondisi pasar akan stabil dan harga pun tetap normal seperti biasa. Pembahasan kita yang kedua yaitu pertumbuhan eksponensial COVID-19. Literasi dan pemahaman teknikalitis dalam penanganan pandemi sangat diperlukan untuk bisa mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi pandemi. Pertumbuhan eksponensial mempunyai ciri yang khas. Ia akan terlihat datar di masa-masa awal sebelum akhirnya melonjak drastis. Kecepatan penanganan juga sangat penting seperti terlihat dalam grafik di samping ini. Perbedaan sehari saja dalam mengambil putusan menerapkan social distancing secara serius efeknya akan menjadi sangat besar, bisa menjadi 40%. Berdasarkan data yang terbatas, perkembangan COVID-19 di Indonesia memang mengikuti pola eksponensial dan kemungkinan besar akan terus tumbuh eksponensial seperti pola yang terlihat di Iran dan Italia. Jumlah kasus COVID-19 yang
0,71, untuk Indonesia X sama dengan 0,2176. Apa makna angka itu? Secara rata-rata, kasus yang dilaporkan Iran dan Indonesia tumbuh 21,7% per hari. Masalah lain yang berkembang di tengah masyarakat adalah banyak yang mengatakan bahwa yang terinfeksi virus jauh lebih banyak dari yang dilaporkan. Pernyataan seperti itu ada benarnya. Akan tetapi, dalam hal pertumbuhan eksponensial, pernyataan itu tidak terlalu mempengaruhi perhitungan tren atau pertumbuhan. Sebagai ilustrasi, katakanlah bahwa pada setiap satu kasus yang terdeteksi, akan ada 1000 kasus tidak terdeteksi. Dengan demikian, maka day 1, bila terdeteksi 2 kasus, maka akan ada yang terinfeksi atau kasus tidak terdeteksi sebanyak 2000. Day 2, bila terdeteksi 3 kasus, maka akan ada yang terinfeksi sebanyak 3000. Maka pertumbuhan terdeteksi sama dengan 3 kurang 2 dibahagi 2 kali 100 dapat 50%. Sedangkan pertumbuhan terinfeksi 3000 dikurang 2000 dibahagi 2000 kali 100 dapat 50%. Dari perhitungan di atas terlihat bahwa tidak ada perbedaan kecuali faktor yang diasumsikan sebanyak 1000 itu berubah juga. Untuk Indonesia dan Iran, dugaan saya, faktor penggali itu tidak berubah banyak, tidak seperti Cina, Korea Selatan, dan lain-lain yang bisa mobilisasi produksi tes kit dengan cepat. Tentu saja mengetahui jumlah kasus yang sebenarnya secara ideal amatlah penting. Akan tetapi, itu pun bisa dilakukan dalam 2 langkah. Tetap mengestimasi pertumbuhan berdasarkan kasus yang dilaporkan dan mengestimasi faktor penggali sambil menghindari bias estimasi ekonomi dan COVID-19. Itu framing yang harus dihindari. Saran saya, stop panic buy, jadilah pembeli bijak, belilah barang seperlunya seperti sebelum ada COVID-19, pilih dan batasi waktu Anda habiskan setiap hari untuk membaca atau menonton berita terkini tentang COVID-19, karena mendengar dan melihat liputan mengenai virus corona terus-menerus dapat membuat Anda lebih cemas dan sedih. Lakukanlah hal-hal yang Anda sukai dan membuat diri rileks. Jangan lupa rutin cuci tangan, menggunakan antiseptik atau hand sanitizer, hindari kontak fisik, stay home, jangan lupa pakai masker, and stay safe. God bless you.